Qadar. Lailatul Qadar. Lailatul Qadar. Berjalan menuju jalan kedua bersama-sama. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah, Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladhi la nabiyya ba'dah ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim tabarrukan bi dzikrihi wa ta'abudan bi tilawatihi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha biidzni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, saumul 'abdi mu'allaqun bainas sama'i wal ard hatta yu'addiya shadaqatal fitri. Al-hadits atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah lana min ladunka ilma kama qulta fi kitabikal karim wa 'allamnahu min ladunka ilma. Allahumma iftah lana sudurana kama fatahtal hawa bainas samai wal ard. Wahlul 'uqdatam min lisanina an aqidati syaitaniyah yafqahu qawlana waj'al li waziran min wazara'il muslimina fi baladina hadha khassah wa min buldanil muslimina ammah wa min qaryatina hadha khassah wa min qaryatil muslimina ammah bibarakatil hikmatil ijabati wal ijazah biwasitati syaikhi walhamdulillahi rabbil alamin. 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 Walhamdulillahi rabbil alamin.
Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana berkat kudrat iradah taufik hidayah inayah limpahan rahmatnya, juga nikmat-nikmat yang telah diberikan kepada kita semuanya, terutama nikmat iman, Islam, ihsan, kesehatan panjang umur, sehingga alhamdulillah hadirin jamaah ibu bapa sekalian, yang hakikatnya kita digerakkan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga dapat kembali bertemu, bermuajahah, bermusafahah, bersilaturahim, dan sekaligus kita niatkan beriktikaf di masjid yang mulia ini, Masjid Jami Al-Amin Kapling Panorama. Tentu ini semuanya dalam rangka mencari ridho Allah, mencari mardotillah, keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Juga dalam rangka melaksanakan salah satu tugas dan kewajiban kita selaku ibadullah, hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala, adalah melaksanakan talabul ilmi, mencari pengetahuan agama lewat pelaksanaan pengajian rutinan di bulan suci Ramadan dalam rangka acara kuliah subuh Ramadan ini. Harapan tentu kita terus munajatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, mudah-mudahan wasilah sababiah cukang lantaran pertemuan kita ini, semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni atas semua dosa yang pernah kita lakukan. Semenjak akil balik sampai sekarang, berapa banyak dosa kita lakukan, itu semuanya mudah-mudahan ada dalam ampunan dan maghfirahnya Allah Subhanahu wa taala. Terlebih dan terlebih kita masih berada di nuansa Ramadan yang merupakan syahrul maghfirah, bulan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan semua dosa kita terampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya Allah ya rabbal alamin. Kemudian yang kedua juga mudah-mudahan wasilah pertemuan kita semuanya ini, Allah Subhanahu wa taala senantiasa melapangkan rezeki kita semuanya, berikannya rezeki halal barokah yang banyak tentu untuk bekal ibadah dan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Rizqan halalan ghaliban ghairu mathlubin wa rizqan ghaliban ghairu maghlubin lizadil ibadah, zat bekal ibadah, wa li ziyarah ilal Makkah wal Madinah fi kulli sanah. Amin ya rabbal alamin. Kemudian yang ketiga juga mudah-mudahan wasilah pertemuan ini, Allah Subhanahu wa taala senantiasa dan selalu memberikan nikmat kesehatan kepada kita semuanya. Sehat jasmani, sehat rohani, sekaligus memberikan usia barokah, umur yang panjang kepada kita semuanya, untuk dimanfaatkan, dipergunakan, digolangkan, difalahkan, dan diisi umur tersebut dengan berbagai macam ketaatan dan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma qawwil umurana wa sahih ajsadana fi taatillah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Demikian juga kita doakan saudara-saudara kita, jamaah, tetangga, baraya, ibu, bapa, anak, pemajikan, mitoha, minantu, salahi urang, besan urang yang dalam keadaan sakit. Kita doakan mudah-mudahan penyakitnya segera diangkat oleh Allah, dicabut, dihilangkan penyakitnya, disehatkan kembali, disembuhkan kembali. Mugia sing dicagirkeun deui ku Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam marilah kita limpahkan dan curahkan kepada baginda alam habibana wa rasulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarga, sahabat, tabi'in, atba'i tabi'in, dan sekaligus mudah-mudahan salawat serta salam ay rahmah al-maklunah bi ta'zim, rahmat kasih sayang nikmat Allah mugia terlimpah tercurah mufruh ka urang sadayana selaku umatnya. Amin. Ay istajib doaana ya Allah, doa-doa dan doa kita semuanya mudah-mudahan dikabulkan dan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah ibu bapa yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya mohon keikhlasan, ketulusan dan keridhaan baca doa kita khususkan untuk jamaah kita yang sakit. Bapak Husnan masih dirawat di rumah sakit. Kemudian
Oh, udah pulang. Informasi terakhir udah pulang ya. Kemudian Bapak Arif juga ya sakit. Berikutnya Bapak Ustadi Subai masih proses penyembuhan. Bapak Muhaimin sudah bisa kembali ke masjid. Banyak. Pak Samsudin, apa Samsudin mencager tadi? Kita doakan mudah-mudahan yang sakit mereka semuanya penyakitnya diangkat oleh Allah, disembuhkan kembali, disehatkeun deui, dicagerkeun deui ku Allah Subhanahu wa taala. Muhammad syafi la syifaan ila syifauk syifaan la yughadiru saqaman wala alaman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ya syafi'al amrad, Allahumma ya syafi'al amrad, Allahumma ya syafi'al amrad. Al-Fatihah anna Allah yashfi mardana wa mardal muslimin khususan man dzakarna asma'hu. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terima kasih doanya, mudah-mudahan kita munajatkan di bulan suci Ramadan diijabah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik hadirin jamaah ibu bapak sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tanpa terasa hari ini di bulan suci Ramadan 1446 Hijriah kita sudah memasuki hari ke sabaraha Bu? 23 Ramadan 1446 Hijriah. Ya. Jadi 10 hari terakhir di bulan suci Ramadan. Dari jumlah 12 bulan yang ada dalam tahun Hijriah, dari mulai bulan Muharram, kemudian yang kedua adalah Safar, Rabiul Awal, Rabiul Tsani, Jumadil Awal, Jumadil Tsani, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah, 12 bulan. Maka Ramadan dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala berpredikat berpangkat sebagai Sayyidus Syuhur, Gusti pimpinan penghulu dari bulan-bulan yang ada 12 tersebut. Pimpinannya adalah bulan suci Ramadan. Seperti halnya hari-hari dalam jumlah 1 minggu yang menjadi pimpinannya adalah hari Jumat, Sayyidul Ayyam, Yaumul Jum'ah. Demikian juga bulan yang ada dalam tahun Hijriah ini yang berjumlah 12 bulan, maka Ramadan mendapatkan gelar Sayyidus Syuhur, pimpinan penghulu bulan-bulan yang ada pada tahun Hijriah ini. Maka kenapa Ramadan mendapatkan gelar Sayyidus Syuhur sebagai bulan pimpinan yang ada dalam 12 bulan tersebut? Alasan yang pertama adalah Ramadan dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai Sayyidus Syuhur, pimpinan bulan-bulan yang ada dalam 12 bulan tersebut. Alasan yang pertama karena di bulan suci Ramadan ini adalah pertama kali diturunkan ayat-ayat suci Al-Quranul Karim yang kita kenal dengan Nuzulul Quran, tepat pada tanggal 17 Ramadan. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Itu yang pertama, alasan yang pertama. Kemudian yang kedua, alasan yang kedua kenapa Allah memilih Ramadan sebagai Sayyidus Syuhur, pimpinan bulan. Alasan yang kedua, karena dalam bulan suci Ramadan ini ada satu malam yang luar biasa, mempunyai nilai dan bobot khairun min alfi syahr, lebih hebat, lebih baik daripada 1000 bulan. Itulah yang kita kenal dengan malam Lailatul Qadar. Masya Allah. Insya Allah akan kita bahas.
Kemudian alasan yang ketiga, kenapa Ramadan dipilih oleh Allah sebagai Sayyidus Syuhur? Alasan yang ketiga adalah karena di bulan suci Ramadan inilah nilai-nilai pahala ganjaran dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebuah hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Lau ta'lamu ummati ma fi Ramadan, latamannau an takuna sanah kulluha Ramadan, li'annal hasanata fihi mujtami'atun." Jikalau umatku tahu ma fi Ramadan, keistimewaan, keunggulan, kepunjulan, keafdalan dari bulan suci Ramadan, latamannau an takuna sanah kulluha Ramadan, maka pasti berharap semua bulan yang ada dalam satu tahun ini berharap dijadikan bulan Ramadan semuanya. Kenapa? Li'annal hasanata fihi mustami'atun, nilai-nilai kebaikan, kebajikan, ganjaran, pahala mustami'atun, terhimpun, terkumpul, dilipat gandakan adanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Ramadan dipilih oleh Allah sebagai Sayyidus Syuhur. Kemudian alasan yang keempat, kenapa Ramadan mendapatkan gelar Sayyidus Syuhur, pimpinan pucuk penghulu bulan? Alasan yang keempat adalah karena Ramadan, di dalam bulan suci Ramadan ini adalah perintah Allah untuk melaksanakan puasa. Siapa yang dipanggil oleh Allah untuk melaksanakan puasa? Nilai-nilai keimanan kita. Ini pun merupakan satu keistimewaan, keunggulan, kepunjulan yang luar biasa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam." Yang dipanggil oleh Allah, diseru oleh Allah, digorowan ku Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan ibadah saum adalah nilai-nilai keimanan. Alladzina amanu, orang-orang yang beriman. Luar biasa. Oleh sebab itu, Ramadan mendapatkan gelar Sayyidus Syuhur, pimpinan penghulu dari bulan-bulan yang ada dalam 12 bulan tersebut. Hadirin jamaah rahimakumullah, ibu bapak yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bersyukur hari ini sudah memasuki hari ke-23 di bulan suci Ramadan 1446 Hijriah ini. Salah satu keistimewaan, keutamaan, kehebatan dan kepunjulan Ramadan dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai Sayyidus Syuhur karena di dalamnya ada satu malam hiji peting khairun min alfi syahrin, yang lebih baik daripada 1000 bulan. Jadi lamun urang ngalaksanakeun ibadah kahadean kasayan pada malam tersebut, Masya Allah, bernilai lebih baik, lebih utama, lebih afdal, lebih punjul daripada 1000 bulan. Wa hiya 33 sanatan wa 4 ashhur. 1000 bulan eta adalah 33 jeung 80 sanatan tahun, wa 4 ashhurin jeung 4 bulan. Jadi 83 tahun 4 bulan. Masya Allah. Lamun urang ibadah ngelakukan kahadean kasayan pada malam itu lebih hebat, lebih punjul, lebih afdal, lebih utama daripada melakukan ibadah, melakukan kahadean kasayan 83 tahun 4 bulan. Masya Allah, Masya Allah. Allahu Akbar. Dan zaman sekarang orang berusia 83 tahun itu sudah termasuk makhluk langka. Masya Allah. Mata luar biasa, luar biasa. Ramadan dipilih oleh Allah sebagai Sayyidus Syuhur, disediakan satu malam yang mempunyai nilai, bobot, keistimewaan, keutamaan. Ibadah malam itu lebih hebat daripada beribadah 83 tahun 4 bulan. Masya Allah, Masya Allah. Pan urang mah aya jaminan neukeun ka usia 83 tahun. Masya Allah. Umur 60, 70 geus garing wae. Masya Allah. Kesempatan luar biasa. Itulah yang kita kenal dengan malam Lailatul Qadar.
Allah Subhanahu wa taala kalau kita jujur misalkan ibu bapak sekalian, orang dalam dunia hitam, Masya Allah, terjerumus dalam dunia hitam, berdosa kepada Allah, 40 tahun beribadah ke Allah, dosa kita lakukan. Kemudian orang bertobat ke Allah 20 tahun. Dosa 40 tahun, taubat 20 tahun. Kira-kira eta dosa katutup moal ku tobat 20 tahun. Secara matematika, kalkulator, hitung-hitungan moal katutup. Menya dosa 40 tahun, tobat dengan 20 tahun teu katutup. Moal katutup. Masya Allah. Seolah-olah dan seakan-akan Allah Subhanahu wa taala berfirman berkata, wahai manusia, sebesar apapun dan sebanyak apapun dosa kamu lakukan, jangan khawatir dan jangan takut. Kamu berdosa 40 tahun, taubat 20 tahun, moal katutup. Secara matematika hitung-hitungan dan kalkulator tersebut. Tapi Allah, kata Allah menyediakan malam, satu malam yang mempunyai nilai pahala, keistimewaan, keutamaan, pahala dan ganjarannya khairun min alfi syahr, lebih baik daripada 83 tahun 4 bulan. Masya Allah. Jadi lamun orang boga dosa 40 tahun, taubat pada malam tersebut, malam Lailatul Qadar, insya Allah dapat dipastikan secara hitung-hitungan dosa kita akan tertutup dan terampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, luar biasa. Kesempatan luar biasa. Aun hareup kita tidak ada jaminan masih keneh ngariung di Masjid Jami Al-Amin, tidak ada. Aing mah sehat Ustaz, murah keneh, boga dokter hebat, duit loba, tidak ada jaminan seperti itu. Ketika ajal sudah menyebut kita, tidak ada satupun kekuatan yang akan bisa menolaknya. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Teu bisa digeserkeun hayang ayeuna maot. Kajen jujung kelan kumaha ge hayang maot ayeuna moal bisa. Hayang panjang umur ari geus waktuna ayeuna la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Teu bisa dimajukeun, teu bisa dipundurkeun. Itulah ajal. Mantap, kesempatan luar biasa ibu bapak sekalian, kita pergunakan, kita manfaatkan 10 hari terakhir Ramadan, dan di sanalah insya Allah nanti dibahas satu persatunya datang dan adanya turun Lailatul Qadar tersebut. Allah Subhanahu wa taala dalam hal ini berfirman, inna anzalnahu fi Lailatul Qadar, yang artinya inna, panjang macana etanya, madna untuk Bu. Inna anzalnahu, inna mad naon eta Bu? Mad zaiz mun pasir. Inna sakalimat, anzalnahu dua kalimat. Padahal hu oge eta sakalimat sebenarnya domir. Jadi panjang mad zaid mun pasir terpisahnya. Panjang. Inna ulah panjang teh, inna anzalna ulah pendek teh rada panjang, genep harkat paneta. Inna sesungguhnya kami aing cek Allah anzalnahu ayil Quran, kami telah menurunkan kitab suci Al-Quran bi Lailatul Qadar, pada malam Lailatul Qadar. Sedangkan malam Lailatul Qadar menurut sebahagian ulama ada pada malam-malam 10 hari terakhir di bulan suci Ramadan. Allah menurunkan kitab Al-Quran. Aing mah teu kaharte Ustaz kunaon, pan kamari geus urang memperingati nuzulul Quran tanggal 17 Ramadan. Kunaon Allah berfirman di dieu mah geuningan dina malam Lailatul Qadar. Nah, ini perlu tafsir. Ditafsirkan dalam kitab Sawi di antaranya, ataupun dalam kitab Tafsir Jalaluddin Suyuti Jalaluddin Al-Mahali, jumlatan wahidatan minal lauhil mahfuz ila sama'id dunya. Inilah perbedaannya antara Lailatul Qadar dengan nuzulul Quran. Allah menurunkan Al-Quran pada 17 Ramadan. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Kemudian Allah menurunkan Al-Quran fi Lailatul Qadar, pada malam Lailatul Qadar. Mana ini yang benar? Dua-duanya benar.
Lailatul Qadar di sini dikatakan jumlatan ayil Quran jumlatan wahidatan minal lauhil mahfud ila sama'id dunya. Allah menurunkan kitab suci Al-Qur'anul Karim minal lauhil mahfud dari lauhil mahfud ila sama'id dunya ka langit dunya, langit yang kita lihat itu langit dunya. Kadinya diturunkeun anak jumlatan wahidatan blang sekaligus. Satu kitab Al-Quran diturunkan oleh Allah dari Lauhil Mahfud ke langit dunia, disimpan di Baitul Izzah namanya. Itu adalah Lailatul Qadar. Kemudian nuzulul Quran. Kalau nuzulul Quran itu turun ayat pertama, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Baitul Izzah kepada baginda Rasul lewat malaikat Jibril alaihi salam, disampaikan kepada baginda Rasul itu pada malam 17 Ramadan. Jadi beda antara Lailatul Qadar dengan nuzulul Quran. Kalau Lailatul Qadar turun Al-Quran dari Lauhil Mahfud blog sekaligus jumlatan wahidatan ke langit dunia, dari Lauhil Mahfud ke langit dunia, disimpan di Baitul Izzah. Itu Lailatul Qadar. Kalau nuzulul Quran turunnya ayat pertama Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq al-alaq dari Baitul Izzah dibawa oleh malaikat Jibril disampaikan kepada baginda Rasul, itulah malam nuzulul Quran 17 Ramadan. Nah itu bedanya, Bu. Lailatul Qadar ini adalah asyaraf wal uzmi, satu malam yang mulia, satu malam yang agung luar biasa. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar, wahai Muhammad, apakah kamu tahu ma Lailatul Qadar? Apa malam Lailatul Qadar ini? Ditafsirkan oleh ulama ta'zimun li sya'niha wa ta'jibun minhu. Pertanyaan tersebut adalah mengagungkan dan memuliakan, ta'ajub luar biasa. Ma Lailatul Qadar. Seperti orang ningali jelema, Masya Allah, kasep, ganteng, gagah, mobilnya hebat. Harus ke orang bahasa nanti sopan santai sah. Itu merupakan pertanyaan mengagumkan. Saya tanya saya ih terima kasih ganteng beunghar barahan deui. Masya Allah. Itu adalah ta'zim, memuliakan. Ma Lailatul Qadar. Apa Lailatul Qadar ini? Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Lailatul Qadar adalah lebih baik daripada 1000 bulan. Masya Allah. 83 sanatan wa 4 ashur. 1000 bulan adalah 83 tahun 4 bulan. Masya Allah. Jadi di sini dikatakan fal amalu shalih fiha khairun minhu fi alfi syahrin laisat mit fiha. Upami urang ngalaksanakeun hiji amal saleh kahadean ibadah ke Allah fiha di malam Lailatul Qadar khairun minhu fi alfi syahrin laisat fiha, lebih baik daripada 1000 bulan kita melaksanakan ibadah, melaksanakan amal soleh, melaksanakan kebaikan fi alfi syahr, lebih baik daripada melaksanakan ibadah kebaikan kasayan kahadean 1000 bulan laisat fiha, yang tidak ada malam Lailatul Qadar. 1000 bulan orang ibadah, beramal soleh, beramal kebaikan, tapi di 1000 bulan tersebut tidak ada malam Lailatul Qadar, masih lebih baik pada satu malam Lailatul Qadar. Masya Allah, Masya Allah. Luar biasa, luar biasa. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha, tanazzalu bihadfi ihdat ta'ayin minal asli. Dibuang takna hiji, asal nama tanazzalu teta tanazzalu. Sulasi Majid bab kedua, Sulasi Mazid warna kedua bab keempat. Di bagian ilmu sorab, ilmu alat. Tanazzalu takna dibuang dipicen hiji. Asalna tatanazzalu dari kalimat tanazzala yatanazzalu tanazzulan, yatanazzalu yatanazzalu yatanazzalan yatanazzaluna tatanazzalu. Tuh kapan iku ilmu sorab mah. Takallama yatakallamu, yatakallamu yatakallaman, yatakallamuna tatakallamu. Masya Allah, kapanggih ku ilmu alat. Tanazzala yatanazzalu yatanazzalu fil mudorena. Tasrif, qiyas,
yatanazzalu yatanazzalani yatanazzaluna tatanazzalu tatanazzalani yatanazzalna tatanazzalu tatanazzalani tatanazzaluna tatanazzalina tatanazzalani tatanazzalna anatanazzalu natanazzalu atanazzalu natanazzalu. Masya Allah, eta ilmu soro. Jadi asalnya tatanazzalu dibuang hiji takna jadi tanazzalu. Menang kos gitu diatur ku ilmu soro. Mantak di kalimatna tanazzalul malaikah. Turun para malaikat pada malam Lailatul Qadar tersebut, waruh bahkan bukan malaikat yang lain pun malaikat Jibril ikut turun pada malam Lailatul Qadar. Jadi ada pertanyaan, malaikat Jibril itu tugasnya apa, Bu? Menyampaikan wahyu. Poho deui geuningan. Malaikat Jibril itu tugasnya apa, Bu? Menyampaikan wahyu kepada para nabi dan rasul. Nabi Muhammad terakhir tos pupus tos tiada, sudah meninggal. Ieu tugas malaikat Jibril naon ayeuna pensiun? Cicing bae apa kumaha? Masya Allah. Henteu cicing bae henteu pensiun. Di sini masih ada para wali-wali Allah, para orang-orang salihin. Itulah malaikat menyampaikan naon teh ngaranna teh ilham kepada mereka, kepada para wali-wali Allah. Di antaranya pada malam Lailatul Qadar malaikat Jibril, Masya Allah, turun. Masya Allah, mendatangi orang-orang soleh. Allahu Akbar. Jadi malaikat Jibril teh ayeuna masih kena bertugas menyampaikan ilham kepada wali-wali Allah, para aulia Allah, termasuk pada orang-orang soleh. Itulah tugas malaikat Jibril berikutnya. Masya Allah. Tadi sini maka dikatakan tanazzalul malaikatu waruh. Turun para malaikat berikut malaikat Jibril turun fiha ay fi Lailatul Qadar pada malam Lailatul Qadar. Turun. Ka urang ka dunia turun. Dengan perintah siapa? Bi'izni rabbihim, dengan izin Allah, ay bi amrih, dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Rek naon eta malam malaikat turun di malam Lailatul Qadar tersebut? Min kulli amr ay qadahu Allah taala fiha litilka sanah ila qabilin. Ay min ajli kulli amrin minal khair wal barakah qudira fi tilka sanah ila qabil. Masya Allah. Diperintah eta malaikat berikut malaikat Jibril turun ke alam dunia, ka dieu atas perintah Allah Subhanahu wa taala dengan membawa seluruh perkara yang telah dipastikan oleh Allah Subhanahu wa taala dari tahun sekarang sampai tahun depan. Membawa qadar, kepastian Allah yang setelah dipastikan dari mulai tahun sekarang sampai tahun depan, Ramadan tahun depan, sudah dibawa oleh malaikat dan malaikat Jibril. Min ajri kulli amrin minal khair, kebaikan, keberkahan yang sudah ditakdirkan oleh Allah pada tahun ini sekarang sampai tahun depan dibawa oleh malaikat Jibril ke alam dunia ini. Masya Allah, Masya Allah. Talamun urang ibadah nyaring teh sare teh es di malam Lailatul Qadar, insyaallah didatangan ku malaikat, bertemu dengan malaikat ngan teu karasa ku urang mah. Teu karasa. Tapi urang yakin ieu keteranganna ieu. Ieu keteranganna tanazzalul malaikatu waruh fiha. Malaikat turun, malaikat Jibril turun pada malam tersebut. Geuning teu kabange Ustaz, heupan beda alam. Ari urang mah alam nasut, alam manusia, ari malaikat mah nya di alam malaikat. Ayana. Jadi di dunia ieu di sababaraha alam. Buah mah di dieu ieu nu ngaji ieu. Nu ngaji di urang ayeuna kuliah subuh, buah mah pinuh ku jin. Pan urang teh nyaho. Masyaallah. Teu katingali ku urang. Buah mah pinuh ieu. Ih, ngaparis ieu jin-jin malulu. Ngan ku urang teh katingali. Masyaallah. Pan setiap masjid ge aya jin. Aya jinan. Mantap malam Jumat sok dikeloprak tatenan teh. Randak, kotek aya. Tetangga masjid mah sarieun. Untung urang marada jauh. Aya jin, ieu teu percaya tanyakeun tah ka tetangga masjid. Ustaz cenah eta di dinya malam Jumat sok kotek wae naon? Tangdeun ka dinya. Masyaallah, aya jin. Masyaallah. Beda alam jin jeung alam urang beda. Buah-buah ieu keur urang keur ngaji kieu ge pinuh ieu ku jin.
Masya Allah. Eta malaikat jeung malaikat Jibril di malam Lailatul Qadar turun. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Masya Allah. Lailatul Qadar adalah merupakan salam, keselamatan, kesejahteraan, suatu keselamatan kesejahteraan hatta matla'il fajr, sampai terbitnya fajar nepikeun ka subuh. Masya Allah. Ay ila waktu tulu'i, sampai waktu terbitnya fajar alias subuh. Ju'ilat salaman li kasrati salam. Kenapa malam Lailatul Qadar merupakan suatu salam, keselamatan, kesejahteraan? Li kasrati salam fiha minal malaikah. Karena malaikat-malaikat turun, bahkan termasuk malaikat Jibril pun turun ke dunia, ke bumi ieu. Mereka ternyata la tamurru bi mu'minin wala mu'minatin illa salimat alaih. Malaikat yang turun pada malam Lailatul Qadar berikut malaikat Jibril, mereka menyampaikan salam kepada kita semuanya. Uluk salam ngan urang teu ngadenge. Nu hudang teu ngadenge. Kaum nu molor. Nu sare. Urang anu hidup, anu bangun malam Lailatul Qadar tidak mendengar para malaikat uluk salam ka urang, menyampaikan salam. Komo nu sarare wae mameureunnya, Masya Allah. Mantap. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Lailatul Qadar merupakan keselamatan, kesejahteraan sampai terbitnya fajar. Bahkan ditafsirkan aimah ya ila salamah, tidak ada Lailatul Qadar itu kecuali keselamatan dan kesejahteraan. La yaqdiru wa fiha illa salamah. Allah tidak menakdirkan kepada malam Lailatul Qadar kecuali kesejahteraan dan keselamatan. Beruntung ketika kita mendapatkan malam Lailatul Qadar. Allahu Akbar. Masya Allah. Hoyong ibu-ibu ke pendak sareng malam Lailatul Qadar, Bu. Hayang pisan. Kira-kira ieu Lailatul Qadar teh ilah datangna. Wakhtalafu fi waqtiha. Ay pamukhtalafun fi. Ulama dalam hal ini berbeda pandangan, berbeda pendapat, alias khilafiyah ulama. Turun dan datangnya malam Lailatul Qadar, ulama berbeda pendapat. Di antaranya ada 3 pendapat kaul ulama berkaitan dengan turun malam Lailatul Qadar tersebut. Anu urang kawita luar biasa, ingin sekali. Masya Allah. Cenah sok beda cenanya malam Lailatul Qadar di bawahna teh. Jiwa teh asa tenang, luar biasa, henteu riweuh, tenang. Masya Allah, adem ayem tenang, hate teh tenang. Pan urang mah ayeuna mah riweuh hate urang. Geus teba deukeut lebaran. Duit teu boga, salaki macet usahana. Masya Allah, mangka hayang ka lembur. Hayang naon teh, hayang mudik, hayang mereka kolot, geus riweuh ta pikiran. Malam Lailatul Qadar mah tidak bagi orang yang mendapatkan malam Lailatul Qadar. Tenang, teu boga duit ge tenang. Komo lamun loba duit mah. Allahu Akbar. Itulah malam Lailatul Qadar. Allahu Akbar. Yang pertama adalah menurut jumhuril ulama, mayoritas ulama berpendapat kaitan dengan masalah turunnya Lailatul Qadar ini, bahwa malam Lailatul Qadar ini tidak bisa ditentukan. Tidak bisa ditentukan. Sugan malam anu tanggal saanu tidak. Menurut jumhuril ulama seperti itu. Kenapa dirahasiakan turunnya? Apakah malam pertama, malam kedua dan seterusnya? Tidak disebutkan. Tidak ditentukan. Wasirru fi ikhfahiha 'alal ummah. Rahasia disamarkeunana malam Lailatul Qadar, tidak dijelaskannya, tidak ditentukannya malam Lailatul Qadar, supaya ayyaztahidu fil ibadati jami'a layali Ramadan tam'an fi idrakiha. Supaya orang umat Islam ya yang beriman berhati-hati, bersungguh-sungguh, semangat terus ulah melempem fil ibadati, dalam melaksanakan taqarrub dan beribadah kepada Allah, jami'a layali Ramadan,
Semua malam-malam Ramadan diisinya dengan ibadah kepada Allah. Semangat, tangginas, sungguh-sungguh, berhati-hati terus. Dari malam pertama Ramadan sampai akhir Ramadan terus. Selalu tahajud bangun malam. Dimuliakannya, di hidupannya malam-malam Ramadan ini dengan berbagai macam ibadah kepada Allah. Dari malam pertama sampai akhir Ramadan. Supaya kita tak. Tujuannya naon? Tom'an fi idrokiha, supaya berharap salah satu dari 30 malam Ramadan tersebut, salah satunya pasti ada malam Lailatul Qadar. Jadi kesimpulanana ibu bapak lamun urang hayang menang kapendak manggihan malam Lailatul Qadar kudu ti tanggal hiji, malam tanggal hiji nepikeun ke akhir Ramadan, terus ibadah, terus bangun malam, terus tahajud. Pasti. Urang yang nyingkeun malam Lailatul Qadar salah satunya. Allahu Akbar. Tak kitu. Nah, nu mantak dirahasiakeun teh supaya malam pertama sampai akhir Ramadan terus bangun malam. Bangun si ustad bangun mah ngan kiih wungkul beres kiih kacai beres ki naon Bu? Ke dapur. Ngisang heula arah ka dapur saat tahajudna henteu. Masyaallah. Nah, ini supaya malam pertama sampai akhir Ramadan terus malam-malam Ramadan diisinya dengan berbagai macam ibadah supaya berharap dapat dipastikan satu dari sekian malam-malam tersebut ada malam Lailatul Qadar. Itu sebabnya oleh ulama, salah satu ulama jumhuril ulama dikatakan bahwa Lailatul Qadar tidak bisa dipastikan. Kemudian yang kedua, pendapat yang kedua bahwa malam Lailatul Qadar itu adalah ayatnya pada malam-malam ganjil 10 terakhir Ramadan. Wah. Buah-buah ayeuna ya. Tadi tah. Pan tadi malam ke-23 Ibu. Malam ganjilnya berarti dari mulai malam 21, 20, 3, 20, 5, 20, 7, 29. Berarti tah 5 malam tersebut malam-malam ganjil 10 hari terakhir di bulan suci Ramadan. Ayeuna ye tah 10 terakhir pilihan kurang malam-malam ganjilna. Mantap kamari malam kad 20 hiji rada rame di masjid aya 5 genep orang. Malam 22 duaan. Malam 23 tadi aya deui tah. Jadi dipilihan maneh nama malam ganjilna wungkul. Alus mah eta nu pertama, dari mulai awal Ramadan sampai akhir Ramadan terus iktikaf di masjid. Eta nu hebat mah. Pasti eta mah pasti. Nu kadua mah dipilihan. Pendapat kedua mah malam-malam ganjil 10 hari terakhir dipilihan. Malam 20 hiji aing ka masjid, 22 moal ka masjid. 23 ka masjid deui. Dipilihan eta mah nu kitu. Masyaallah diincer. Jadi maka ilmu ngincer. Sigana pas kitu mah moal meunang Lailatul Qadar anu aya keter. Masyaallah. Tapi enggak apa-apa. Ada pendapatnya bahwa Lailatul Qadar 10 hari terakhir pada malam-malam ganjilnya. Kemudian pendapat yang ketiga, nah ini lebih jelas lagi pendapat yang ketiga, Bu. Menurut ulama Khawas, di antaranya adalah Imam Ghazali dan Imam Ba'alawi. Beliau mengatakan bahwa malam Lailatul Qadar itu akan jatuh ataupun akan datang bergantung dimulainya hari Ramadan. Bergantung hari Ramadan. Hari pertama, kamari urang hari pertama na dinten naon, Bu? Hari apa? Poho deui itu geuningan. So, poe naonnya ieu? Poe Sabtu. Hari Sabtu kemarin ya, Sabtu. Nu rek tadinya rek Minggu eta tulus. Sabtu Minggu Sabtu kamari Sabtu. Ta eta jatuhna teh tanggal sabaraha Lailatul Qadarna. Nah, di sini dikatakan dalam kitab naon ya. Masyaallah. Bughyatul Mustarsyidin. Di antaranya dinazamkeun melalui Bahar Rajaz. Aya kitab ngaranna kitab Mukhtasar Safi eta ngatur bahar. Aya Bahar Rajaz, aya Bahar Basit, aya Bahar Kamil dan seterusnya.
Ieu baharna bahar rozaz ngaranna, mustaf'ilun genep kali. Mustaf'ilun, 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 mustaf'ilun. Teh ngaji teh menepikeun karar itu di aji di pasantren mah. Masya Allah. Pan dina kitab-kitab teh dina buku kadang-kadang aya sairan-sairan teh eta aya wazanna. Tah di antarana mustaf'ilun, 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 mustaf'ilun. Ya sa'ili an lailatil qadril ladzi fi ashri ramdanal akhiri hallati fa innaha fi mufradatil ashri tu'rafu min yaumi ibtida'is syahri fabil ahadi wal arba fantasi'ah wa jum'atin ma'a thalatha sabi'ah wa in badal khamisu fahyal khamisah wa in bada bisabti fahyal sadisah wa in badal isnaini fahyal hadi hadza ani sufiyati zuhadi noleng nang. Masya Allah. Hartosna artinya jikalau awal Ramadan adalah hari Ahad ataupun hari Rabu, maka Lailatul Qadar insyaallah pada malam ke-29. Kamari dinten teh Bu awal Ramadan teh Sabtu nya. Jikalau awal Ramadan adalah hari Jumat ataupun hari Selasa, maka Lailatul Qadarnya pada malam ke-27. Jikalau awal Ramadannya adalah hari Kamis, maka malam Lailatul Qadarnya jatuh pada malam ke-25. Jikalau malam awal Ramadannya adalah hari Senin, maka jatuh, datang dan turunnya Lailatul Qadar pada malam ke-21. Jikalau awal Ramadannya adalah hari Sabtu, kamari hari Sabtu. Menurut penjelasan keterangan di sini, di antaranya Imam Ghazali berpendapat dan Imam Ba'alawi, jikalau awal Ramadannya hari Sabtu, maka jatuh, datang dan turunnya malam Lailatul Qadar adalah pada malam ke-23, Bu? Malam ke-23. Masya Allah, berarti malam tadi. Aduh, aing teu hudang setengah 4 kacai gebeak jam 4 langsung sahur. Allahu Akbar. Masya Allah. Tadi orang yang tipu tadi. Tapi ulah pasara, ulah nanti ulah frustasi. Ya. Kan 3 pendapat tadi. Pendapat pertama dirahasiakan. Pendapat kedua malam-malam ganjil. Ini pendapat ketiga bahwa ketika awal Ramadan hari Sabtu, maka malam Lailatul Qadarnya jatuh pada malam ke-23. Berarti tadi peting tadi. Masya Allah, malam tadi. Allahu Akbar. Cek ibu-ibu teh untung aing udang jam 2. Ngan HS deui. Teu kasih atuh tah mah. Jam 2 nepikeun ka subuh alhamdulillah. Jocan ngerar cedeum ge ye. Sigana mah tadi, tah sigana mah. Tapi mudah-mudahan teu tadi. Kayak aya deui. Malam-malam ganjilna. Bahwa malam 25, 27, 29 masih ada harapan. Masya Allah. Seperti itu. Keistimewaan, keutamaan, dan kepunculan malam Lailatul Qadar. Jadi setiap bulan ada bulan yang istimewa dan luar biasa adalah bulan suci Ramadan. Setiap hari ada hari yang paling istimewa adalah hari Jumat. Setiap waktu ada waktu-waktu yang istimewa dan luar biasa adalah sepertiga malam terakhir jam 2, jam 3 sampai subuh. Maka Lailatul Qadar
merupakan waktu yang sangat istimewa dan luar biasa. Cari dan cari, lanjutkan dan teruskan ibadah 10 hari terakhir di bulan suci Ramadan ini. Satu harapan kita mendapatkan malam Lailatul Qadar. Amin ya rabbal alamin. Ulah putus asa. Masih kena ada 1 minggu ke depan. Insya Allah salah satu dari malam-malam tersebut ada yang dinamakan malam Lailatul Qadar. Sehingga kita mendapatkan keberkahan, kemuliaan, keutamaan, keistimewaan, kepunjulan dari malam Lailatul Qadar tersebut. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, ya dzal jalali wal ikram. Amisna ala din sallallahu salli ala sayyidina wa habibina syafi'ina wa maulana Muhammad. Sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati Rasulillahi ajma'in. Amin ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka bi asma'ikal husna ya Allah. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Ya Rahman Ar-Rahman 'allamal Qur'an. Ya Rahim wa kana rabbuka ghafurur rahim. Ya Malik yaumiddin. Ya Quddus Al-Malikul Quddusus Salam. Ya Muta'al fa ta'ala Allahul Malikul Haq. Ya Salam. Wallahu yad'u ila daris salam. Ya Mu'min Al-Mu'minul Muhaiminul Azizul Jabbarul Mutakabbir. Ya Aziz wa kana Allahu azizan hakima. Ya Khaliq fa tabarakallahu ahsanul khaliqin. Ya Musawwir walladzi yusawwirukum fil arham. Ya awal wal akhir wal zahir wal batin. Ya Syakur inna rabbana laghafurun syakur. Ya Ghafur wallahu ghafurur rahim. Ya Wadud wa huwal ghafurul wadud. Ya Zahir wal zahir wal batin. Ya Qa'iman bil qisti la ilaha illahu. Ya Hayyu Allahu la ilaha illahu wal hayyul qayyum. Ya Sami' wa huwas sami'ul alim. Ya Basir innallaha basirun bil ibad. Ya Halim innallaha aliyyun halim. Ya Azim wa huwal aliyyul azim. Ya Hakim wa kana Allahu azizan hakima. Ya Karim innallaha laghaniyyun karim. Ya Qadir wa huwal qadiru ala an yab'atsa 'alaikum. Ya Muqtadir inda malikin muqtari. Ya Ba'its innallaha yab'atsu man fil qubur. Ya Razzaq wallahu khairur raziqin. Ya Warith walillahi mirasus samawati wal ard. Ya Qawiyyu innallaha qawiyyun aziz. Ya Syahid innallaha ala kulli syai'in syahid. Ya Mubdi'u ya Mu'id innahu huwa yubdi wa yu'id. Ya Tawwab innahu kana tawwaba. Ya Wahhab innaka antal wahhab. Ya Jalil dzul jalali wal ikram. Ya Jamil fasbir sabran jamila. Ya Wakil wa kafa billahi wakila. Ya Kafi wa kafa Allahul mu'minina al-qital. Ya Wali wa huwal waliyul hamid. Ya Rabbi rabbil alamin. Ya Ghani wallahul ghani wa antumul fuqara. Ya Syakir innallaha syakirun alim. Ya Khalaq wa huwal khallaqul alim. Ya Muhsin wallahu yuhibbul muhsinin. Ya Qadir wallahu ala kulli syai'in qadir. Ya Mubdil wallahu dzul fadlil azim. Ya Mun'im wa yutimma ni'matahu 'alaika wa yahdiyaka siratan mustaqima. Ya Mu'izz wa tu'izzu man tasha. Ya Mudhil wa tudhillu man tasha. Ya Rafi' rafi'ud darajati dzul 'arsy. Ya Syafi' man lam yashfa'u indahu illa bi'idhnihi. Ya Kabir innahu kana 'aliyyan kabira. Ya Haqq fa ta'ala Allahul malikul haqq. Ya Barru innahu wal barrur rahim. Ya Watsru wa syafi wal wats. Ya Ghafar innahu kana ghaffara. Ya Ghafir wa anta khairul ghafirin. Ya Hamidan zilu min hakimin hamid. Ya Mannan wa walillahu yamunnu alaikum. Ya Baki wa yabqa wajhu rabbik. Ya Ahad qul huwallahu ahad. Ya Samad Allahu samad. Ya Matin huwar razzaqu dzul quwwatil matin. Ya Hadi innallaha yahdi man yasha. Ya badi'us samawati wal ard. Ya alim wa huwa bikulli syai'in alim. Ya alim alimul ghaibi wasyahada. Ya fattah rabbana iftah bainana wa bain qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Ya mubin inna fatahna laka fatham mubina. Ya muhit wallahu bima ta'maluna muhit. Ya kafi wallahu yakfi bil haqq. Ya hasib wa kana Allahu ala kulli syai'in hasiba. Ya nasir inni'mal maula wa ni'man nasir. Ya wasi wa kana Allahu wasi'an alima. Ya qahir wa huwal qahiru fawqa ibadihi. Ya kabir wa huwal kabirul muta'al. Ya man laysa lahu mithlu wa la syabih. Laisa kamitslihi syai'un fil ardi wala bis samai wa huwas samiul alim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin wa alihi thayyibin tahirin wa sallama tasliman katsiran bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih hatur nuhun. Ini insyaallah adalah kuliah subuh terakhir di tahun 1446 Hijriah. Insyaallah nanti kita kembali bertemu di Ramadan berikutnya. Amin. Amin ya Allah ya rabbal alamin.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.